Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan lagi, kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Oh, Shalom saudara, hari ini kita akan membahas satu topik firman Tuhan, bicara mengenai bagaimana dengan roh jahat mengusir kuasa gelap. Bagaimana roh jahat mengusir kuasa gelap. Nah, mari kita lihat Markus pasal 3 ayat 23 ayat 26. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Kita tahu bahwa praktek kuasa kegelapan begitu ya. Kemarin juga sempat marak, saudara ya, bagaimana ada seseorang bisa menghentikan hujan gitu ya dengan ilmu, dengan ritual dan lain sebagainya. Nah, saudara, apa kata firman Tuhan? Kata firman Tuhan adalah tidak mungkin iblis mengusir iblis. Tidak mungkin ya ada dukun gitu ya yang katanya dia adalah dukun yang baik begitu mengusir roh jahat. Kalau sudah pakai kuasa perdukunan, kuasa okultisme, sudah pasti tidak mungkin iblis mengusir iblis. Nah, tapi kenyataannya bisa, betul, bisa. Tetapi biasanya nggak selesai, ada tumbalnya, ada kelanjutannya gitu ya. Karena cuma siapa yang lebih kuat ilmunya begitu. Tetapi kalau roh Allah turun dalam hidup seseorang, sudah pasti roh jahat akan keluar. Ini poin pentingnya, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya mengusir roh jahat yang ada di dalam diri seorang wanita yang memang bukan orang percaya Tuhan. Tetapi ya karena memang sudah mulai mengganggu dan merasuki, mau tidak mau, ya kita harus tangking. Di mana? Di dalam nama Yesus, saudara. Nah, kalau di dalam nama Yesus ditangking, apa yang terjadi? Rumah, bait tubuhnya itu menjadi kosong. Kalau tidak diisi oleh firman. Kalau tidak diisi oleh Roh Kudus. Maka dari itu orang yang belum percaya Tuhan, kerasukan dan diusir roh jahatnya itu harus hati-hati. Kenapa? Kalau tidak segera diisi oleh Roh Kudus, tidak segera diisi oleh firman, maka roh jahatnya akan datang balik, bahkan bawa 7 roh jahat, dan keadaannya akan lebih buruk dari semula, saudara. Itu yang kita perlu waspadai. Nah, saudara, jadi di sini dikatakan bahwa tidak mungkin iblis mengusir iblis. Jadi saudara jangan percaya ada yang namanya roh halus putih, roh halus hitam. Roh halus atau roh jahat ya roh jahat. Selesai, titik. Ini kata firman.
Karena iblis tidak mungkin mengusir iblis. Kalau iblis mengusir iblis, berarti iblis sudah tiba kesudahannya. Artinya apa? Sudah selesai, tamat gitu. Gak mungkin lagi ada iblis gitu, karena udah saling terpecah begitu. Maka kita ngerti sekarang, kita jangan mau masuk di dalam kebohongan atau rekayasa yang dibuat oleh si jahat, saudara ya. Bahwa mereka bikin drama lah. Satu yang bisa mengusir roh jahat, Roh Kristus. Roh dari Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, kalau engkau adalah orang Kristen sungguh-sungguh, atau mungkin engkau belum sungguh-sungguh, saudara, saya sangat mendorong, jangan baca-baca zodiak. Karena zodiak itu sebetulnya adalah, zodiak itu berbeda dengan ilmu perbintangan. Ya. Astrologi dengan astronomi itu dua hal yang berbeda. Zodiak itu adalah ramalan. Nah saudara, kalau engkau mau diramal, kalau engkau mau diprediksi oleh orang, oleh zodiak apalagi, itu artinya kita sudah membuka celah dan mengizinkan iblis untuk masuk dan mulai ambil bagian dalam hidup kita. Maka dari itu nggak aneh kalau tiba-tiba saudara berkata, wah bener ya, tapi ya kalau saya baca zodiak ini kok pas ya sama saya ya. Lah, itu sudah menjadi rekayasa. Saudara tahu cara bikin zodiak bagaimana? Kenapa bisa muncul ya hubungan asmara apa segala macam? Itu adalah melalui, kalau menurut sains ya, itu melalui sebuah penelitian cukup panjang, di mana mereka mulai meneliti orang yang lahir dari bulan ini sampai bulan ini punya kecenderungan apa. Dan kalau saudara baca, sebetulnya banyak yang nggak pas. Tetapi ada satu yang pas, lalu saudara berkata, wah ini zodiak bener ngomongnya. Hati-hati saudara, hati-hati. Itu sama dengan praktek-praktek okultisme. Karena kita sedang mengizinkan roh dari dunia ini untuk masuk, tinggal, bahkan memprediksi hidup kita. Bahkan menubuat sesuatu dalam hidup kita. Celaka saudara. Sedangkan Tuhan mau menubuatkan yang baik, jadi nggak bisa. Kenapa? Karena pikiran kita, hati kita sudah dipenuhi dengan pandangan terhadap hal-hal seperti itu. Mari saudara ya, kita belajar lebih dewasa, amin. Kita mau belajar lebih ngerti firman, lebih dalam tentang kedalaman firman Tuhan. Jadi stop baca-baca zodiak, itu tidak berfaedah. Baca firman. Firman akan menjadi sumber jawaban buat saudara dan saya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan terima kasih. Mungkin hari ini kami diajar dengan sesuatu yang cukup keras, tetapi kami percaya ini adalah sesuatu yang baik Tuhan. Ini sesuatu yang bekal, menjadi bekal buat setiap kami. Bahwa kami jangan sampai terjebak oleh tipu muslihat si jahat, sehingga akhirnya kami mengizinkan roh jahat masuk dan mengobrak-abrik hidup kami. Tuhan tolong hidup kami. Ampuni kami kalau kami sempat terjerumus di dalam dosa-dosa seperti itu. Dosa-dosa okultisme, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Ampuni kami Tuhan. Tuhan izinkan kami kembali kepada hadirat-Mu. Roh Kudus penuhi ruang hati kami. Bahkan Roh Kudus penuhi pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.